Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari Jakarta. Akhir-akhir ini kembali marak banyaknya boneka berbentuk manusia yang diperlakukan sebagaimana manusia sungguhan. Bahkan ada beberapa orang terkenal pun dengan sengaja mengekspos hal tersebut. Boneka itu biasanya disebut spirit doll atau boneka yang diisi oleh arwah anak-anak yang sudah meninggal. Boneka ini diperjualbelikan dengan istilah diadopsi dan akan dirawat seperti anak manusia, diberi makan, dimandikan, diberi pakaian oleh yang mengadopsi. Beberapa alasan mereka mengadopsi spirit doll adalah sebagai media healing karena kesepian dan sebagainya. Ada pula untuk mempermudah rezeki agar tenar, yang jelas akan meningkatkan kualitas hidup jadi lebih baik lagi. Itu yang mereka yakini dan rasakan setelah mengadopsi spirit doll. Dan harga boneka ini juga tidak murah, Buya. Bahkan bisa mencapai puluhan atau ratusan juta. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya dalam Islam memperlakukan boneka seperti itu? Apakah itu merupakan penyimpangan agama atau bagaimana? Karena setahu saya hukum boneka untuk alat bermain anak-anak itu diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan fenomena spirit doll itu? Terima kasih, Buya. Yang pertama adalah kita akan keluar daripada kelompok atau agama yang meyakini hal tersebut. Kita akan kembali kepada agama Islam saja. Jadi mohon maaf karena kita tidak ingin menodai keyakinan, maksudnya merendahkan atau menodai keyakinan atau merendahkan. Karena kita tidak tahu apakah ini sebuah keyakinan di agama tertentu. Karena ada agama yang juga menyembah patung, menyembah berhala, bahkan menjadikan boneka sebagai sesembahan, terlepas dari itu. Maka ini kami akan bicara dalam keluarga muslim. Anda seorang muslim. Anda seorang muslim. Urusan boneka, bagi orang dewasa tidak ada perbedaan pendapat. Boneka dalam bentuk manusia. Kalau Anda di rumah punya untuk Anda yang dewasa, kalau Anda beli untuk yang dewasa nggak boleh. Adapun jika untuk anak-anak kecil, di situ ada khilaf untuk anak kecil. Ini masalah hukum boneka. Itu adalah tanpa embel-embel spirit doll dan yang lainnya. Hanya sekedar boneka. Maka kalau seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya boneka, mohon lebih baik adalah sepeda motor kayak atau anting atau gelang, bukan boneka. Agar semakin berkah untuk tabungan. Anda beriman kan? Jangan masalah hidup ikut tren. Kalau ikut tren ya trennya baginda Nabi dong. Jangan ikut trennya orang. Masa dia memberi hadiah boneka saya ikut-ikutan? Kan kita punya keimanan, punya prinsip. Tapi jangan mencela kalau orang punya agama lain ya. Ini kita harus waspada betul dalam hal semacam ini. Tapi dalam Islam Anda bisa merubah itu semuanya. Jadi tidak diperkenankan. Kalau anak kecil pun ada khilaf di dalamnya. Baik. Anak kecil boneka-boneka, sesuatu yang bentuk kayak binatang, maksudnya adalah sesuatu yang bernyawa lah, binatang atau manusia. Jika anak kecil ada khilaf di dalamnya. Anak kecil, seorang ibu membelikan untuk anak kecilnya, seorang bapak membelikan anak kecilnya. Bukan seorang bapak membelikan untuk istrinya, kan? Bukan. Mohon difahami ini. Dan mungkin ada di antara kita yang belum tahu. Kan Allah Maha Pengampun, wahai hamba Allah. Yang menjadi masalah adalah kesombongan kita. Jika Anda sudah tahu seperti ini, tinggal perlahan. Tinggal dipotong aja, mungkin bentuk jadi bantal atau bagaimana. Supaya tidak ada bentuk patungnya. Tidak bentuk binatang atau sesuatu yang bernyawa. Mudah, untuk tobat itu mudah. Dan tidak boleh saling mencaci. Mungkin Anda melihat tetangga Anda, saudara Anda masih punya boneka-boneka sementara dia sudah dewasa. Perlu diingatkan dengan perlahan. Permasalahan kita kan bukan permasalahan pembangkangan kepada syariat. Permasalahan kita bukan permasalahan nantang Allah. Semuanya takut kepada Allah, insya Allah. Semuanya insya Allah pengen masuk surga Allah. Cuman permasalahan adalah ketidaktahuan. Jadi kalau orang tidak tahu, tidak perlu dicaci, tapi diberitahu. Maka kami beritahu saat ini. Beli yang lebih bermanfaat. Baik, ini adalah masalah urusan boneka. Kemudian masalah keyakinan-keyakinan, apakah bisa ditanam roh dan sebagainya. Kita ini punya iman. Dari segi keimanan nggak boleh kita meyakini yang demikian itu. Boneka adalah boneka. Orang meninggal dunia sudah punya urusan.
di alam barzah. Anak kecil dia akan diberi oleh Allah kenikmatan di alam barzah, tidak ada seksa. Enggak ada anak kecil jahat kemudian masuk menjadi roh jahat, enggak ada. Yang ada adalah jin jahat atau syaitan yang marid, syaitannya atau mutamarrid, syaitan yang rajim, syaitan yang terkutuk, syaitan itu yang ada. Syaitan atau jin-jin jahat yang ada. Adapun roh bayi-bayi kecil yang mati sebelum akil balik, maka dia adalah bayi-bayi yang dimuliakan biarpun anaknya orang yang tidak beriman. Nggak perlu dia harus masuk boneka-boneka itu, nggak ada keyakinan kita. Ngapain masuk boneka-boneka itu? Lebih enak dia di alam barzah sana. Kemudian jika itu adalah orang jahat meninggal dunia, ya dia harus menyelesaikan urusannya dong di alam barzah. Nggak bisa ngapain, nggak bisa enak aja jalan-jalan ke boneka sana. Nggak ada itu semuanya. Dan itu bukan keyakinan dalam Islam. Mungkin agama lain sana ada masalah inkarnasi dan seterusnya. Adalah urusan agama lain, kita tidak boleh mencaci. Yang jelas kita meyakini agama kita. Mohon maaf. Mungkin dari yang meyakini tentang inkarnasi, tentang karma, segala macam. Ini adalah kami bicara dalam lingkup agama kami tidak mencaci agama Anda. Supaya kita harus menghindari permusuhan dan caci maki. Allah-Allahan. Kami hanya jelaskan dalam agama kami Islam. Tidak ada. Roh akan punya tanggung jawab. Kalau orang beriman, orang baik, orang mukmin beriman, dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Sebagian daripada kenikmatan surga itu. Kemudian kalau dia adalah orang bermaksiat akan diselesaikan dulu. Dosa-dosanya akan mendapatkan hukuman di tempat tersebut kalau orang beriman. Setelah selesai mendapatkan kenikmatan setelah itu. Anak kecil tidak ada dosa. Tidak ada anak kecil dihukum di neraka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah tidak akan menghukum. Tidak ada anak kecil tersiksa. Cuman yang kami nggak ada anak kecil tersiksa jahat sebagainya, nggak ada. Biarpun dia melakukan kejahatan masa kecilnya adalah tidak dianggap. Dia harus dihentikan. Harus dikasih peringatan, akan tapi kalau mati selagi dia belum balik tidak dihukum, selesai. Kemudian hal lain lagi, ini adalah masalah problem-problem psikologi juga ada di sini. Kalau problem keimanan sudah selesai, Anda punya iman, nggak akan Anda masuk wilayah ini. Ini problem-problem psikologi. Beberapa waktu yang lalu kita dengar bahwasanya tahun 2020 230.000 atau berapa ya? Orang Indonesia akan hijrah ke planet mana itu? Sebetulnya yang mendaftar ada permasalahan dalam dirinya. Masalah psikologi. Dia merasa tidak nyaman dengan penghuni bumi. Dia tidak bisa baik dengan tetangga. Mungkin dia bentrok terus dengan suami dan sebagainya dan istri. Permasalahan pribadi. Sehingga menjadikan dia itu seolah-olah nggak ada harapan. Dalam kepanikan mental itu, kepanikan pikiran, sekaligus bisa saja dibarengi dengan kekosongan hati. Jadi ada kekosongan hati dari keimanan, ini babnya beda. Mental yang terganggu, ya ini yang kita maksud psikologi, ada fisik yang sakit. Jadi orang dalam kepanikan itu kadang-kadang tidak mengerti bahasanya di luar itu lebih membahayakan lagi. Seperti paniknya orang di saat berada di padang mahsyar, suasana panas, orang-orang yang tidak beriman di padang mahsyar itu mengatakan, keluarkan kami dari padang mahsyar ini biarpun masuk ke neraka nggak apa-apa. Tidak mengerti bahasanya di dalam neraka lebih pedih lagi. Seandainya di Mars gimana cocok tanamnya nanti? Tapi bagaimana cara duitnya gimana? Makanya gimana mau pergi hijrah ke Mars? Ke Mars ya waktu itu. Kita hanya senyum saja mendengar yang demikian itu. Ada yang mendaftar. Apakah benar atau tidak benar? Bahkan ada yang ngomong saya pengen pindah. Sebetulnya ada masalah-masalah psikologi. Maka dari itu kami himbau, siapapun yang punya di dalam dirinya permasalahan psikologi, mungkin dia merasa tidak nyaman dengan orang. Bisa jadi masalah hati yang kotor. Yuk kita benah. Baginda Nabi mengajarkan bagaimana kita menumbuhkan kecintaan. Nggak perlu lagi pergi ke Mars. Jangankan Mars, ke kampung sebelah aja nggak perlu dong. Karena saya merasa nyaman di rumahku. Dengan keindahan di dalam diriku. Ini kemudian masalah boneka. Artinya kalau untuk mencari keindahan orang normal, manusia normal adalah keindahan adalah di saat dia benar-benar bisa mendidik seorang anak. Biarpun bukan anaknya, ngadopsi ya anak manusia dong. Cuma ngadopsi dalam Islam bukan harus dirubah nasabnya. Ambil anaknya orang, di sana banyak anaknya orang-orang fakir. Di sana banyak anak-anak ini. Daripada kita harus merawat boneka berjumlah yang banyak dengan biaya besar. Mana ada pahala di balik ini semuanya?
Ini membahayakan juga. Kalau semua orang gaya hidupnya begitu, mana yang ngurusi manusia nanti? Kita perlu membangkitkan dalam diri setiap umat ini adalah rasa, kemanusiaan, rindu untuk menolong, rindu untuk berbagi. Rawat anaknya hamba-hamba Allah. Mereka yang susah cari makan. Kenakan baju yang layak. Siapkan tempat yang bagus. Bukan boneka, hai ahli iman. Nah, coba kalau ahli iman, kemudian juga yang secara psikologi sehat. Saya miara saya merawat boneka. Apa buahnya setelah itu? Asal keyakinan tidak ada, keyakinan itu tidak ada. Kita keyakinan roh ini tidak ada. Dalam iman Islam tidak ada itu semuanya. Tapi kalau rawat anak, dia akan tumbuh besar, kemudian dia Masya Allah, dia menjadi orang yang berguna. Oh, senangan kita. Jadi bisa jadi itu adalah masalah-masalah psikologi. Kalau masalah keimanan, ya orang yang tidak beriman lain beda. Masalah keimanan jelas, kalau ternyata percaya yang demikian, ya keimanan yang kropos. Cuman mungkin ada orang yang beriman, ternyata masih tiba-tiba menyimpan yang demikian, itu sudah. Bisa jadi dia itu tidak merasa nyaman, karena ada gerakan juga program suatu klub tidak pengen punya anak, kan ada yang demikian. Sekarang ada lagi menanti semakin marak boneka. Yang satu menyeru agar tidak punya anak, hiburannya boneka. Lalu mana generasi-generasi yang beriman kita hadirkan? Itu adalah permasalahan sangat pribadi pada diri orang tersebut, karena dia mungkin merasa tidak bisa nyaman dengan manusia, maka dia dengan boneka. Kalau dengan manusia suka dibantah, karena dia belum pernah belajar sabar. Saya tidak mau omongan saya dibantah. Saya tidak mau tersakiti dengan bantahan orang, karena dia belum pernah menata hati. Maka saya ingin berurusan dengan sesuatu yang tidak bisa membantah omongan saya. Dan tidak bisa marah kepada saya. Siapakah itu? Boneka. Berarti dia lemah psikologinya, karena dia tidak bisa mencoba berinteraksi dengan manusia. Itu ternyata irama keindahan. Di saat ada orang marah kepada kita, itu bagaimana kita bisa, dia marah kepada kita. Sehingga kita bisa menikmati ternyata yang satu tidak marah kepada saya. Nikmatnya orang yang tidak marah. Kemudian saya melatih kesabaran. Hidup di dunia semacam itu. Dan kita tidak akan lepas dari orang yang marah kepada kita, menggoda kita dan sebagainya. Hendaknya orang hebatnya ini menyelesaikan permasalahan ini. Saya harus punya ilmu kebal. Orang menyakiti saya, orang dolim kepada saya punya ilmu kebal. Bukan dengan boneka, wahai ahli iman. Adapun orang yang punya keyakinan masalah boneka, itu urusan mereka, orang yang di luar agama Islam. Kami hanya bicara, mohon maaf, yang di luar Islam, barangkali yang punya keyakinan itu, kami tidak menyinggung agama Anda, keyakinan Anda, kami hanya bicara dengan saudara-saudara kami, kaum muslimin. Anda tidak perlu lagi dengan urusan begitu. Anda harus bercita-cita punya anak. Ini Nabi Ibrahim tadi, ayatnya minta dzurriyyah, keturunan. Bagi yang tidak diberi Allah keturunan, bukan sebuah kehinaan. Siti Aisyah mulia ahli surga juga tidak punya anak. Tinggal bagaimana Anda merawat anak-anak umat Nabi Muhammad. Anda yang tidak punya anak, jangan berkecil hati. Yang tidak punya anak, jangan berkecil hati. Anda banyak rezeki, itu banyak umat Nabi Muhammad. Anak-anak umat Nabi Muhammad yang menuntut ilmu, yang hidup kekurangan, urusi mereka. Bukan boneka bagi Anda, wahai ahli iman. Bukan boneka bagi Anda, wahai ahli iman. Anak-anak manusia. Ini loh kemanusiaan yang perlu dibangkitkan ini. Kesadaran untuk menolong, untuk berjuang demi kemanusiaan ini yang perlu kita bangkitkan. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk. Jadi ahli iman tidak usah berurusan dengan yang demikian itu. Nggak perlu, dan harus bangun keyakinan bahwasanya tidak ada istilah roh-roh semacam itu, tidak boleh kita yakini. Bahkan bahaya sekali. Bahkan itu sangat membahayakan iman, bahkan bisa jadi menjadi sebab kita keluar dari wilayah iman. Kuatkan keyakinan kepada Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang Maha Kuasa, keimanan. Dan harapan kami adalah siapapun yang mendengar suara ini adalah Allah kuatkan imannya. Dan segera meninggalkan hal-hal yang membahayakan untuk pribadi, psikologinya, kemudian keimanannya, kehidupannya di dunia, dan juga kehidupan di akhirat nanti. Semoga Allah memberikan pada kita kesuksesan di dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda semua karena Allah. Wallahu a'lam. Wa qur rabbi zidni ilma. أحسن الله إليكم. يقول السائل:
ما حكم لعب الصغار بالدمية التي تشبه الإنسان أو الحيوان مشابهة تامة؟ وما حكم استعمالها للكبار في تعليم الصغار؟ اختلف العلماء فيما يسمى بألعاب الأطفال المجسمة على هيئة ذوات الأرواح، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك جائز ويتساهل فيه ما دام للأطفال، ويذكرون في هذا شيئا عن أمنا عائشة رضي الله عنها. ومنعه بعض أهل العلم وقالوا إن النصوص عامة، والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان على هيئة ذي الروح تماما فإنه لا يجوز. أما إذا اختلفت الهيئة بحيث لا تحله الروح على هذه الصورة فلا بأس، مثل ما كان يفعل البنات يفعلن قديما عندنا وفي كثير من الدول، تأتي بقماش وتخيطه وتجعل له رجلين وتحشوها بالقطن وتحشوه بالقطن وتجعل مثل الرأس وليس رأسا وليس في عيون ولا آذان ولا فم ولا كذا، وتجعل مثل اليدين وتلعب بهذا، هذا ما فيه بأس. أما إذا كان على هيئة ذوات الأرواح كما هي بحيث تحلها الروح لو كانت، فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز، لا للصغار ولا للكبار، لا للتعليم ولا لغير ذلك، بل يجب الاستغناء عن هذا. لكن لو اضطر الإنسان إلى هذا وألزم الطلاب في المدارس بهذا، فإذا كان هذا ضرورة وألزم به الإنسان فأرجو أن يكون في الأمر سعة من جهة خلاف العلماء. حكم فرأى فيها تصاوير وهي تبنى، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي. Tiba-tiba saya datang bersama sahabat Abu Hurairah, kemudian saya mengunjungi rumah Marwan bin Hakam. Ketika mendapati di situ banyak gambar-gambar, bahkan ada yang tersusun dan membentuk satu bentuk-bentuk tertentu. Bubna, ada yang digambar, ada yang jadi patung-patung sebagian. Maka dibacakanlah hadis Nabi, hadisnya hadis qudsi. Wa man azlamu, yang tadi menyebutkan diazab, yang tadi menyebutkan dihinakan, yang ini disebut manusia paling zalim. Dan siapa orang yang paling zalim dibandingkan orang yang berusaha membuat ciptaan, ingin menyaingi ciptaanku. Tapi belum selesai. Falyakhluqu dzarratan falyakhluqu habbatan atau falyakhluqu sya'iratan. Kalau mau dibikin, bikinlah yang tidak bernyawa. Silahkan bikin misalnya gambar-gambar patung-patung, bisa kemudian dari biji-biji jagung, bisa kemudian dari biji-biji tumbuhan yang lain ataupun gandum dan sebagainya. Jadi gambaran hadis-hadis ini banyak hadisnya. Saya berikan contoh sebagai dalil dari kelompok yang pertama, teman-teman sekalian, bahwa untuk kehati-hatian pada gambaran-gambaran yang bernyawa, kelompok ulama pertama memilih untuk hati-hati dan mengharamkan secara mutlak. Mereka khawatir kalau bikin seperti ini, memang awalnya bikin biasa, tapi dikhawatirkan ketika jadi atau ketika membuat itu ada perasaan mirip juga ya dengan aslinya. Begitu ada perasaan itu, maka disitulah mulai terganggu keyakinan kita kepada Allah. Begitu orang lain mengagumi dengan berlebihan, di situ mulai ada gangguan dalam akidah. Maka ulama pertama berpendapat ini haram mutlak pada yang bernyawa. Ingat satu, tapi mereka kecualikan ini dari kasus yang terjadi di zaman Nabi SAW. Kecuali dua hal. Kecuali satu, hal yang melekat pada perangkat mainan anak-anak. Jadi kalau anak mainan anak-anak tidak ada masalah. Sebab nilainya bukan pengaguman, nilainya buat main-mainan. Sayyidah Aisyah punya mainan, teman-temannya punya main-mainan, dan tidak pernah dinafikan oleh Nabi SAW. Illa lu'batul banat, kecuali mainan anak-anak. Jadi kalau ibu ingin memberikan anak-anak misalnya mainan-mainan Hello Kitty, itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Bawa Hello Kitty, kita ke rumah. Nah, ada Hello Kitty, Hello Kitty. Nah, kan? Nah, Anda yang mau mengaji tiba-tiba datang, haram ya? Oh, tidak. Nas yang kedua mengatakan illa lu'batul banat, kecuali mainan bagi anak-anak. Boleh, tidak ada masalah. Ini ada Doraemon, bawa kan? Ini mainan panda, bawa, itu nggak ada masalah. Mainan anak-anak. Baik ya, kecuali misalnya orang tua yang kekanak-kanakan, ya.
Sudah 70 tahun masih pakai boneka. Tak ninung, tak ninung. Itu salah. Nah, misalnya. Jelas ya, ini lu'batul manad, itu mainan anak-anak. Mainan anak, sama perangkat mengajari anak. Anak menggambar misalnya, macam itu tidak ada masalah. Gambar bikin ini, bikin itu, ada kelas menggambar di sekolah, tidak ada masalah. Karena memang untuk anak-anak, mendekatkan pada dunia dia, ada tasawur, deskripsi bagi dia untuk memahami lewat permainan. Karena anak-anak belum ngerti, ya dia belum balik. Bagaimana mau menyekutukan Allah, balik aja belum? Belum balik, dia belum ngerti. Salat aja belum wajib, puasa aja tidak. Jadi kalau ada anak-anak belum balik, ibu jangan memaksanya, tapi mengajarkannya dalam kemuliaan. Paham ya? Ini mau puasa sebentar lagi, ada anak belum balik, latihan dia pelan-pelan. Kalau zuhur buka, apresiasi. Aduh adik pintar. Ayah dulu nggak seperti adik. Adik zuhur, ayah dulu jam 10 bukanya. Bu, misal gitu kan, angkat dia, ayo lawan lagi ya kakak, tuan, sampai dengan asar. Besoknya asar, dia buka, adik pintar, Masya Allah. Tuh mamah dulu, zuhur lewat dikit udah buka, adik sampai asar. Besoknya maghrib jam 6, dia setengah 6 udah minta buka. Setengah 6, nggak apa-apa biar buka. Nggak apa-apa. Apresiasi lagi, dorong lagi. Dek, besok setengah jam lagi ya. Karena dia belum balik. Belum waktunya sampai pada keadaan dia. Metabolisme tubuhnya masih menyesuaikan. Jangan dipaksa. Dek, berjuang, dek, berjuang. Setengah jam lagi, setengah jam lagi. Anda ketemu orang tua yang keterlaluan. Orang udah lapar, didorong-dorong. Ayo dek, berjuang, berjuang. Luar biasa. Ustaz, bolehkah membelikan mainan untuk anak yang menyerupai bentuk makhluk, kuda-kudaan, balon yang berbentuk hewan? Selama itu mainan anak-anak, wallahu alam bisawab, maka tidak mengapa. Memang ada khilaf di kalangan para ulama al-mu'asirin, kalangan ulama kontemporer. Karena dalam hadis disebutkan Aisyah bermain dengan boneka-bonekaan. Sampai Nabi bertanya, apakah ini? Kata Aisyah, ini kuda. Kemudian kata Nabi SAW, apakah kuda lahu janahan, punya dua sayap? Apakah kuda punya dua sayap? Kata Aisyah, tiga, engkau mendengar bahwasanya Nabi Sulaiman kudanya bersayap, ya. Berarti Aisyah punya mainan apa? Kudaan. Nabi Aisyah punya mainan anak-anak perempuan. Namun tentunya mainan yang dibuat oleh Aisyah tentunya tidak jelas seperti kuda, bentuk kuda asli, tapi seperti kuda-kudaan. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh kalau boneka tersebut tidak jelas bentuknya seperti kuda, tapi yang sekedar kain. Tapi sebenarnya mengatakan tidak apa-apa, ya. Karena di zaman Nabi memang tidak modern, zaman sekarang tidak mengapa. Dan ini rukhsah, selama mainan itu adalah untuk anak-anak, tidak mengapa. Baik kuda-kudaan, ya, hewan-hewanan, manusia-manusiaan, mobil-mobilan, apalagi, nggak ada masalah ya. Insya Allah nggak ada masalah. Selama jangan dipajang, selama main kemudian dipajang nggak boleh. Ini sebagai suatu yang mumtahan, yaitu suatu perkara yang hina. Main-main kemudian dilempar begitu saja atau disimpan. Adapun boneka yang dipajang maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh. Allah alam bisawab. Saya lebih condong pada pendapat itu bahwasanya mainan anak-anak tidak mengapa meskipun dalam bentuk hewan, selama itu mainan anak-anak, itu rukhsah. Koleksi boneka-boneka dan barang-barang yang berupa gambar makhluk hidup yang ada di rumah saya. Apa yang harus saya lakukan? Dibakarkah? Ditanamkah? Karena kalau saya sumbangkan ke orang nanti, saya juga berdosa gitu. Ya ini kalau boneka dilihat dulu ya, untuk apa boneka? Kalau boneka itu buat anak-anak main, ada celah di sini. Ini tadi memang tidak sempat saya jelaskan. Ada riwayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bermain dengan boneka, gitu kan, bersama teman-teman yang sebaya dengan dia. Lalu Nabi SAW masuk, lalu bercanda dengan Aisyah dan teman-temannya, gitu kan. Pada saat itu Nabi SAW melihat dia memegang ada boneka seperti bentuk menyerupai kuda mainan. Lalu Nabi SAW bercanda sama Aisyah, mengatakan memang ada kuda yang bersayap. Berarti itulah. Terus kemudian Aisyah mengatakan, bukankah para malaikat itu bersayap? Atau seperti itulah maknanya. Tapi di sini hadis ini menjelaskan tidak ada teguran dari Nabi SAW untuk mainan anak-anak. Kalau mainan anak-anak masih terbuka. Tapi ini pun pendapat ulama yang mengatakan boleh boneka buat anak-anak, jangan dipajang. Tetap pajangan jangan. Kalau dibuat jangan ditaruh di lemari, dipajang di kaca. Tapi ditaruh di laci kalau darurat. Cuma selalu saran saya teman-teman, saya pribadi selalu mau berada di zona aman. Artinya kenapa kalau anak-anak kita tidak kasih boneka? Hah? Apalagi kalau orang besar ini. Ya. Untuk apa pakai boneka? Hah? Ada manusia nikah. Baik. Untuk apa boneka yang dipeluk, boneka dibawa kemana-mana? Tidak ada gunanya. Tidak bisa ngomong.
Tidak bisa bicara, kadang-kadang juga mengkhayal, dia aja ngomong bonekanya. Tidak ada manfaat sama sekali. Apalagi berbentuk makhluk, lebih baik dihindari. Allah alam, itu yang saya tahu. Jadi kalau kembali, kalau mainan anak-anak maka masih dibolehkan, dicelahkan. Artinya kalaupun memang ini yang bertanya orang dewasa, dia bisa hadiahkan kepada anak-anak. Yang mungkin anak-anak itu bisa bisa pakai main. Atau kalau memang dia boneka dari kain segala, bisa dibawa ke tukang jahit, dihilangkan wajahnya, gitu kan? Atau mungkin di bagian kepalanya diubah, ya, sehingga memang hanya berbentuk seperti badan saja. Itu mudah-mudahan masih bisa. Lalu kemudian dijahit lah, ya. Itu ada solusi untuk itu, ya. Bagaimana hukumnya jika di rumah terdapat boneka makhluk hidup? Sudah saya bilang tadi, mainan anak. Ini sama, ditaruh di laci, jangan dipajang kalau darurat. Dan kalau bisa boneka-boneka ini saya bilang tadi dihilangkan bagian wajah atau apa saja. Dan lebih baik lagi kalau anak-anak tidak dihadiahkan seperti ini. Biarkan pakai bantal biasa normal gitu kan. Mau jelaskan apa-apa, lihatkan gambar bergerak, lebih bagus. Ini loh harimau, ini loh singa, ini loh gini. Kita perlihatkan secara langsung. Ini juga sama boneka. La haula wala quwata illa billah. Boneka enggak usah. Nikah manusia. Ayo, bisa ngomong, bisa enak diajak ngobrol, ya. Boneka enggak bisa diajak ngobrol, enggak bisa apa-apa. Bagaimana jika terlanjur punya boneka? Boneka terus. Baik. Jika dilapisi kain untuk dijadikan bantal atau guling, apakah masih boleh? Boleh saja, cuman manusia. Kenapa boneka? Apa hukumnya boneka, mainan hewan, dan nyanyian mendidik sebagai bahan ajar untuk anak? Kalau boneka boleh, kalau memang boneka itu dimainkan sama anak kita. Walaupun sebagian ulama berpendapat ya boneka yang tidak terlalu mirip lah. Tapi boneka bukan untuk dipajang, untuk anak-anak. Karena khususnya perempuan. Anak perempuan itu kan memang tadi perasaannya ditumbuhkan. Bagaimana dia sayang dengan anak, dia gantiin bajunya bonekanya ya. Kemudian dia kasih susu, dia gendong bonekanya. Memang itu yang perlu ditumbuhkan. Anak laki jangan. Beda, tadi lagi beda didik anak laki. Seperti itu. Kemudian mainan hewan. Sama, hewan tadi buat anak laki mungkin yang dimaksud seperti itu. Tapi bukan untuk dipajang. Untuk dimainkan. Selesai dibungkus ditaruh. Karena sekarang Anda melihat ada orang yang punya etalase isinya boneka. Bukan untuk itu boneka dibikin. Ada anak kuliah masih mainan boneka. Bahkan beli boneka. Enggak. Engkau sudah bukan waktunya main boneka. Engkau waktunya menikah. Nah, kalau nyanyian, nah, jadi ada nyanyian yang bentuknya nasyid. Nasyid itu yang tanpa musik tentunya. Selama lirik dan maknanya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, silahkan. Nasyid-nasyid yang mendidik nggak ada masalah, umpamanya seperti itu ya. Jadi seperti lantunan puisi yang dibacakan oleh ibunya, umpamanya sama anaknya ya. Itu nggak ada masalah insya Allah. Asalkan tadi nggak pakai musik dan tidak maknanya tidak bertentangan dengan agama. Wallahu a'lam. Kalau misalnya mainan anak-anak itu berbentuk binatang, itu boleh apa enggak? Berkaitan dengan mainan anak-anak yang berbentuk binatang, apakah boleh atau tidak? Yang jelas semua sepakat bahwa mainan anak-anak itu ada rukhsah, ada dispensasi. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bermain yang wujudnya kuda atau boneka dibiarkan oleh Nabi SAW. Yang diperselisihkan oleh mereka itu gimana model binatang pada waktu itu. Bagaimana model boneka pada waktu itu yang hanya terbuat dari kain, yang tidak jelas wujudnya, tidak jelas wajahnya.
akhirnya sebagian ulama mengatakan kalau boneka yang dari kain yang kemudian yang dari dulu ya ibu-ibu itu bikin dari kain diikat ya ada kepalanya, kemudian dikasih gambar mata kadang-kala sama mereka, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang wujudnya wujud seperti manusia, ini yang diperselisihkan oleh sebagian ulama. Sebagian mengatakan nggak boleh karena terlalu mirip dengan manusia, terlalu mirip dengan binatang. Wallahu a'lam bishawab. Ana lebih condong yang mengatakan boleh, baik itu baik binatang atau itu boneka untuk anak-anak ya, asalkan bukan untuk dipajang, tapi untuk dibuat mainan. Kadang-kala mereka, oh ininya jalan ke sini, kudanya berangkat ke pasar ya, ini anaknya ada yang dokter-dokteran atau apa. Jadi memang untuk dipermainkan, bukan untuk dipajang. Kemudian boneka itu, bicara boneka nih jamaah ya, ada boneka-boneka yang memang dibuat oleh orang-orang kafir. Seperti yang model Barbie kayak atau yang semisalnya, yang kadangkala pakaian-pakaiannya mini ya, yang mengajarkan kepada anak kemudian bukan kebaikan, bukan akhlak, tapi mau berpakaian seperti pakaian itu, maka itu dihindari seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.